Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa midana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi hadis yang ke-5 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu. Hadis yang ke-5. Al-khamis, khamsah 5. Khamis yang ke-5. An ummil mu'minina, dari ummil mu'minin. Ummil mu'minin yaitulah Ummi Abdillah. Ummi Abdillah kunyahnya atau panggilannya sering disebut dengan Ummi Abdillah atau Ummil Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka Aisyah radhiyallahu Aisyah radhiyallahu semoga meridai sapa Allah anha, dari Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Maka ini Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW yang banyak sejarawan mengatakan bahwa beliau adalah istri yang terbaik, salah satu istri yang terbaik dari Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Beliau dinikahi oleh Rasul ketika itu umur 9 tahun, dan tetapi tidak langsung dikumpulinya, ya. Dan beliau mengumpulinya ketika sudah berusia 12 tahun di bulan Syawal. Karena itu juga banyak orang-orang kita sekarang ini menyelenggarakan acara akad nikah, resepsinya di bulan Syawal. Ittiba kepada Rasul ketika berkumpul dengan Aisyah, satu rumah dengan Aisyah, tidur dengan Aisyah, itu di bulan Syawal. Dipanggil juga dengan Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Kenapa? Ya, karena ini untuk salah satu cara ya, untuk menghormati Aisyah, dan ini juga mengindikasikan bahwa beliau adalah ibunya orang mukmin. Karena itu beliau haram, tidak boleh untuk dinikahi. Karena istri-istri Rasulullah itu sepeninggal Rasulullah itu tidak ada yang menikah dengan orang lain. Sekian banyak istri Rasulullah, setelah beliau meninggal, Rasulullah meninggal, tidak ada yang menikah dengan laki-laki yang lain, dan itu memang dilarang. Ada hadisnya mengatakan la tangkiu, jangan kamu nikahi istri-istri azwaj Rasul, istri Rasul tidak boleh dinikahi. Termasuklah Aisyah ini salah satunya juga yang tidak boleh dinikahi. Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Abdillah ini bukan anak kandung dari Aisyah, karena Aisyah sendiri dari sama Rasul tidak memiliki anak. Abdillah ini lebih kepada keponakan, tapi sejak kecil dirawat, diasuh oleh Aisyah. Nah, itu maka digelari dengan Ummi Abdillah, tapi ini bukan anak kandung. Qalat, ya. Ini Aisyah ini kalau kita tambahkan lagi, beliau adalah putrinya Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, ya, sahabat Rasulullah, meninggal di usia yang kurang lebih sama, di usia 63 tahun Abu Bakar ini. Qalat, berkata siapa Aisyah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini banyak sekali. Ahli hadis mengatakan kalau tidak salah itu 1400-an hadis kurang lebih. Dan itu lebih banyak membahas tentang keseharian Nabi. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi, ya keseharian di rumah lah, yang itu tidak bisa disaksikan oleh orang banyak dan hanya bisa disaksikan oleh Aisyah. Nah, ya. Kebetulan juga Nabi meninggal ini dan sekarang dimakamkan di kamar yang biasa beliau tempati bersama dengan Aisyah. Dan di situ pula Aisyah dimakamkan di samping Rasulullah. Jadi kalau di Madinah itu
Di samping Masjid Nabawi itu ada satu namanya Raudhah, ya. Kama qala Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Antara mimbarku, ya, dan rumahku, kata Nabi, itu adalah Raudhah, ya. Raudhah salah satu tempat yang istimewa di Masjid Nabawi. Setiap orang yang berangkat umrah atau haji selalu berusaha untuk bisa sampai ke sana, dan dengan segala risiko, dan pasti berdesak-desakan, apalagi pas musim haji akan sangat crowded sekali, sangat penuh sekali, sehingga bersaling dorong, saling desak-desakan itu hal yang normal biasa, karena banyak orang, ribuan orang yang pada satu waktu ingin berada di Raudhah untuk sholat, karena sholat di Raudhah ini ataupun berdoa di Raudhah ini akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping kanan kirinya Nabi itu, di situ dimakamkan Abu Bakar, Nabi Muhammad, dan Aisyah. Ada 3 makam bersebelahan itu. Ini kalau dibuka itu, yang dimakamkan di satu tempat itu, yang di situ dulunya adalah kamar baginda Nabi bersama dengan Aisyah. Gitu. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, man ahdasa, man barang siapa ahdasa, yang membuat sesuatu yang baru. Ahdasa ini sesuatu yang baru. Fi amrina, di dalam perkara kami, hada, yang ini, ma, yaitu sesuatu, laisa, yang tidak ada, minhu, dari ma, ya, laisa, tidak ada aturannya, minhu, dari ma, fawa, maka bermula amrina, itu raddun, tertolak, ya. Rawah, meriwayatkan wakil ini disebut Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fawa raddun, barang siapa yang membuat-buat hal yang baru, yang tidak ada payungnya, tidak ada dalilnya, tidak ada ketentuan umumnya, betul-betul baru. Wabil khusus dalam masalah akidah misalnya, ya, mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, mengatakan ada apa hal-hal yang sama sekali baru, yang tidak ada petunjuk sama sekali dari Rasulullah, itu disebut dengan bid'ah. Nah, nanti bagian lain dari hadis ini, ya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada hadis lain mengatakan tentang bid'ah yang kurang lebih isinya kurang lebih sama, sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasul, tidak ada dalil secara umumnya, tetapi itu diperbuat oleh generasi-generasi setelah Nabi, ya, itu disebut dengan bid'ah fawaradun, dan itu nanti tertolak, tidak akan mendatangkan pahala, bahkan boleh jadi mendatangkan madarat, atau mendatangkan suatu yang bahaya dan bisa menimbulkan dosa. Tapi ini tidak berlaku untuk hal-hal yang secara umumnya sudah ada dalilnya. Contohnya begini, kalau kita malam Jumat itu kita sering berkumpul di satu rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Untuk apa berkumpul itu? Membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan wirid, zikir, tahlil, dan diikuti dengan doa. Dan setelah itu makan-makan. Sekilas ini memang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah. Tapi coba kita teliti. Ya, karena Rasulullah memang tidak pernah malam Jumat keliling dari rumah ke rumah, dari satu sahabat ke sahabat, bareng-bareng baca Yasin misalnya, ya. Tapi coba kita lihat, kita teliti apa yang dilakukan ketika berkumpul di malam Jumat itu. Yang pertama tentu membaca Yasin, surah Yasin. Surah Yasin itu apa? Al-Quran. Sekarang kita tanya, ada enggak petunjuk Nabi, perintah Nabi untuk banyak-banyak membaca Al-Quran? Tentu ada. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itu salah satunya, ya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar talil Qur'an wa mahafidil lisan wa mud'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Surga itu kangen, kata Nabi, rindu
dengan 4 golongan. Pertama adalah talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan begitu banyak fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Yang jelas intinya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Syafi'an li ashabih, karena Al-Quran nanti juga akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya, senang membacanya, rutin membacanya, atau setidaknya dia banyak membaca Al-Quran. Kan sudah ada petunjuk, berarti baca Yasin itu baca Al-Quran. Kenapa yang dipilih surah Yasin? Nah, karena juga di satu sisi juga ada hadis lain, dalil lain yang mengatakan bahwa Yasin itu mempunyai banyak fadilah, mempunyai banyak keutamaan. Iqra'u mautakum Yasin. Terlepas hadis ini ada yang mengatakan do'if, terlepas hadis ini ada yang melemahkannya, terlepas dari itu, tapi kalau dalam fadilatul amal sepakat semua ulama bahwa hadis yang do'if sekalipun boleh dipakai untuk fadilatul amal. Ya. Kenapa dipilih Yasin? Ya karena itu tadi. Iqra'u mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang yang mati yang sudah meninggal di antara kamu, hadiahkanlah mereka pahala dari bacaan surah Yasin. Berarti ada petunjuknya untuk membaca surah Yasin. Kenapa kemudian ada zikir wirid? Nah, ini ada juga dalilnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir Allah, mengingat kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Ini juga ada dalilnya. Ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah misalnya 100 kali dalam sehari semalam, maka jaminannya apa? Akan mendapatkan surga, dibebaskan dari siksa api neraka. Ini ada dalilnya di dalam kitab yang kecil di babul hadis yang berisi fadilah-fadilah, itu ada. Membaca surah-surah lain, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, membaca surah Fatihah, membaca ayat kursi, dan membaca yang lain dan yang semuanya bersumber dari Al-Quran. Meskipun Nabi tidak melakukan, artinya berkumpul malah juga dengan para sahabat untuk menyanyi, tapi kalaupun kita berkumpul sekarang, ini sama sekali tidak menyalahi. Ini tidak bisa disebut dengan bid'ah, karena yang dilakukan di situ adalah semuanya sudah ada petunjuk dari Rasulullah. Berkumpul bersama, bertemu dengan banyak orang, ada silaturahmi di sana. Ya, Nabi juga mengajarkan silaturahmi. Ya, barang siapa yang ingin rezekinya berkah, rezekinya langganan, yang siapa yang ingin umurnya panjang, falyasil rahimahu. Adalah dia terus untuk bersilaturahmi. Nah, begitu banyak dalilnya. Nah, begitu. Jadi ini bukan hal yang terlarang, bahkan kalau menurut banyak dalil-dalil mengatakan ini boleh jadi, bisa jadi, dan kita meyakini bahwa ini adalah hal yang baik. Silakan dilanjutkan. Begitu. Ya. Nah, yang betul-betul disebut bid'ah itu yang betul-betul memang tidak diberi petunjuk. Misalnya salat maghribnya 2 rakaat, salat maghribnya 4 rakaat, salat maghribnya hanya 1 rakaat. Nah, itu kan hal yang baru sama sekali. Atau dia menggeser salat maghribnya menjadi tengah malam, diganti, atau dia geser salat isya-nya menjadi siang. Nah, ini kan hal yang bid'ah, yang betul-betul baru, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ya, ini kan ya, kalau ada kata-kata kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi berarti bid'ah. Tidak bid'ah itu berarti haram. Haram itu berarti neraka. Oh, berarti kalau memang harus plek seperti itu juga, ya akan sangat sulit. Zaman Nabi jauh berbeda dengan zaman sekarang ini. Banyak hal dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa disampaikan yang mengungkap bahwa apa yang tidak ada pada zaman Nabi itu banyak sekali ada terjadi pada sekarang, pada masa sekarang ini. Dan itu kalau dihukumi bid'ah dolalah semuanya, bahaya nanti. Makanya Imam Nawawi, salah satu ashabus Syafi'i, murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi, nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Termasuk dalam bid'ah hasanah itu ada bid'atul wajib. Ya. Apa itu? Harokat Al-Quran. Nah, itu.
ilmu tajwid. Itu termasuk bid'ah yang wajib. Kalau kita teliti harokat Al-Quran itu tidak ada. Bahkan penulisan Al-Quran sendiri pada zaman Rasulullah tidak seperti sekarang ini. Al-Quran memang sudah ditulis oleh Zaid bin Sabit dan para sahabat-sahabat mulia yang lainnya, tapi ditulis itu pun dalam lembaran kulit onta, lembaran kulit atau kambing, di tulang-tulangnya, di pelepah daun korma, dengan bentuk tulisan yang sangat sulit untuk dibaca, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Sampai sekarang kalau mau lihat tulisan asli Al-Quran itu bisa dilihat di Museum Topkapi di Turki. Kalau kamu mau ke sana silahkan lihat tulisan asli. Dan saya yakin, saya jamin kamu tidak akan bisa baca. Tidak bisa membedakan antara ba, ta, sa. Ya, sama aja. Ya, kita bisa membedakan mana ba, ta, sa itu kan dengan apa? Dengan titik. Kalau yang asli tidak ada titiknya. Begitu. Dan tidak ada harokat. Ya. Alhamdulillah itu bisa dibaca macam-macam. Bisa alhamdulillahi, bisa. Karena tidak tersebut harokat di sana. Alhumadahu lillahi, ya bisa saja. Ya. Maka kemudian para ulama kemudian memberikan harokat. Ulama-ulama yang dalam ilmu tajwid, ya, itu memberikan harokat dalam apa ini dia dalam Al-Quran, dan memberikan tanda bacanya, tanda titiknya, ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas. Itu ijtihad ulama. Kalau itu dianggap bid'ah, waduh sangat bahaya sekali, dan itu dianggap bid'ah dolalah misalnya, waduh, saya tidak bisa membayangkan generasi kita ini sekarang sudah apa ini, apakah masih bisa membaca Al-Quran atau tidak, karena sangat sulit sekali. Ya, maka kita sangat sepakat dengan Imam Nawawi, ya, bid'ah itu ya ada bid'ah hasanah juga, yang wajib malahan beliau mengatakan termasuk yang ini, termasuk juga ilmu tajwid. Ya, ada bid'ah yang sunnah seperti ya mendirikan sekolah, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, ya, mendirikan apa ini tempat-tempat ibadah, itu bid'ah juga, ya, menghias masjid misalnya, itu boleh jadi itu memang bid'ah juga. Tapi kita lihat sekarang Masjid Nabawi penuh dengan hiasan, ukiran, tulisan-tulisan semuanya, suatu yang tidak ada pada masa Rasulullah. Jadi yang dimaksudkan ini laisa minhu fawaradun, itu yang tidak ada aturannya, sama enggak, aturan umumnya itu tidak ada. Ya, aturan umumnya tidak ada. Terus dibikin. Nah, ini yang tidak boleh sama. Tapi kalau secara aturan umumnya ada, ya itu silahkan. Ya, pesantren. Apakah Nabi bikin pesantren? Tidak ada. Apakah Nabi bikin lembaga pendidikan sekolah? Tidak ada. Tidak ada. Madrasah Nabi pun tidak ada. Ya, Nabi nulis buku, nyetak buku, itu tidak ada. Tidak ada. Tapi sekarang ini menjadi kewajiban, menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan. Karena kalau tidak seperti itu, orang akan sulit untuk belajar Islam. Belajar agama orang sangat sulit sekali, karena ini menjadi kebutuhan. Nah, ya. Nah, kemudian itu yang disebut dengan bid'ah laisa lahu amrun, itu masalahnya itu. Jadi kita jangan memahaminya secara asal-asalan, ya, karena ini orang-orang juga ada yang mengatakan begini, ya, kalau bid'ah ini kan urusannya ibadah, tidak berupa muamalah. Ya tidak bisa, itu kan berarti mereka yang membagi seperti itu. Kalau mereka bisa membagi seperti ada bid'ah muamalah, ada bid'ah dalam konteks ibadah, ya kita pun punya hak juga untuk membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Begitu. Karena orang-orang yang masih ngeyel selalu ngomong kayak itu, oh itu kalau dalam muamalah tidak ada masalah, pesantren itu muamalah, naik motor, kemudian pakai mic, pakai masjid, pakai pengeras suara itu
Masalahnya muamalah tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nah, tapi dari situ aja kita sudah tahu bahwa mereka membawa bid'ah membagi dua. Satu yang tidak disebutkan oleh Nabi. Kalau mereka bisa ya kita juga harusnya bisa ya. Nah begitu. Ya. Jadi Islam ini memberikan ruang untuk penafsiran-penafsiran yang berbeda, sepanjang itu masih dalam garis keilmuan, diiringi oleh hujah alasan yang kuat, maka ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ya kalau kamu keluarkan dalil-dalil yang nggak ada aturannya, nggak ada umumnya, keluarkan dalil saenamu dhewe, apa enak udilmu dhewe ya, itu yang nggak boleh. Ya. Wa fi riwayatin, kita lanjut, wa fi riwayatin di dalam satu riwayat li Muslimin menurut Imam Muslim. Nah, ini ada. Jadi hadis ini ada di dalam kitab Bukhari dan ada dalam kitab Muslim. Dua kitab hadis yang dianggap paling sahihnya dari kitab-kitab hadis, bahkan dalam dibandingkan dengan Al-Qur'an, kitab hadis sahih dan Bukhari ini urutannya bisa dijadikan dasar itu setelah jadi Al-Quran, hadisnya dari mana? Kita ambilkan dulu dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dua-tiganya Bukhari Muslim. Fi riwayatin, dalam satu riwayat Muslimin, man barang siapa amila yang melakukan amalan akan satu perbuatan, laisa yang tidak ada alaihi atas amal apa amruna perintah kami, bahwa maka bermula amal itu raddun tertolak. Kurang lebih bahasanya sama. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Nah, perintah ini yang sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa perintah ini yang sama sekali baru. Ya, bukan sesuatu yang pernah terjadi atau yang ada dalilnya secara umum. Kalau Yasin kita bahas. Ya. Hadis ini kan ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Nah, ini yang perlu saya jelaskan dulu. Kalau Nabi mengucapkannya itu disebut dengan qauli. Nabi mengucapkan langsung, ya, menjelaskannya secara langsung, itu qauli. Ya. Iman itu cabangnya ada 60-an, nah misalnya. Kemudian daya hadis ini ada kata-kata innamal a'malu binniyat. Nabi menjelaskan dengan sesuatu itu qauli dengan ucapannya. Hadis qauli. Yang kedua ada hadis fi'li, Nabi melakukan. Selu kama ra'aitumuni sholli. Kalau kamu salat lihatlah aku nih. Ini aku contohkan salat. Nabi contohkan langsung. Nah ya. Ini hadisnya hadis fi'li. Contohkan salat itu ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada tumanina, ada sujud, ada tasyahud. Ini hadis fi'li. Yang langsung diajarkan, dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Yang ketiga ada namanya takriri. Takriri ini pengakuan. Ya, baik itu mendiamkan atau membenarkan atau mendiamkan. Satu kisah yang sangat sangat terkenal, masyhur itu, yaitu ketika itu muadzin Nabi Bilal bin Rabah ini, ketika itu dipanggil oleh Rasulullah, Bilal, ta'al hina, kamu sini. Kenapa ya Rasulullah? Saya kok dengar suara sandal kamu di surga. Ya. Saya ingin nanya, kira-kira kamu punya amalan apa sehingga suara sandal kamu itu, suara langkah kaki kamu itu dengan sandal kamu itu sudah terdengar di surga? Apa kata Bilal? Ya Rasul, saya ini punya amalan setiap selesai wudhu saya sholat 2 rakaat. Nah ini yang menarik, bahwa sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu yang dilakukan oleh Bilal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintah oleh Rasulullah. Diperintah tidak, dicontohkan tidak. Ya, tapi Bilal melakukan, dan karena amalan itu, nah keistimewanya adalah Bilal kemudian mendapatkan jaminan surga. Karena satu hal itu, meskipun ada juga hal lain lah, tapi karena hal itu loh yang disampaikan kepada Rasul. Maka kata Nabi, ya itulah, itu yang betul itu. Nabi membenarkan itu. Nah gitu. Itu Nabi membenarkan. Atau Nabi mendiamkan. Jadi ketika itu Nabi masuk ke Masjid Nabawi, ada seorang sahabat yang memuji-muji Nabi. Wah, yang luar biasa. Ya. Dengan bentuk sholawatan dan segala macam. Nabi diam,
ya, tidak komentar apa-apa, ya. Tapi Nabi malah kemudian tersenyum dan memberikan selendangnya. Selendang warna lurik-lurik itu yang dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Nah, sekarang ini masih disimpan di Turki, ya. Di museum, salah satu museum di Turki. Ya, maka orang selawatan memuji Nabi itu kadang-kadang disebut dengan qasidatul burdah. Nah, itu Nabi tidak menyuruh, tapi Nabi juga tidak melarang. Nabi hanya mendiamkan dan bahkan memberikan hadiah. Dan banyak hal-hal lain lagi yang berkaitan dengan itu. Jadi kita jangan terlalu picik mengatakan terus bahwa sekarang ini sudah menutup pintu untuk ijtihad. Itu jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Nah, namanya ijtihad itu akan selalu jalan terus. Banyak hal-hal baru yang mungkin tidak terjadi pada Rasulullah dan sekarang ada dan harus segera dicari solusinya. Ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.